Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kali ini saya akan membahas tentang diabetes gestasional, yaitu adalah jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya berlangsung hingga proses persalinan. Nah, yuk kita bahas tentang diabetes gestasional bersama saya. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengatur kadar glukosa atau gula di dalam darah selama masa kehamilan. Akibatnya, kadar gula dalam darah meningkat dan dapat menimbulkan berbagai resiko bagi kehamilan. Nah, penyebab dari diabetes gestasional adalah dalam penelitian belum dijelaskan secara pasti ya. Nah, kondisi ini diduga terjadi karena pada masa kehamilan itu tubuh ibu memproduksi lebih banyak hormon ya, seperti estrogen, HCG, HPL, human placenta lactogen, growth hormone, dan kortisol. Nah, peningkatan dari hormon-hormon tersebut menyebabkan tubuh lebih sulit memproses gula darah, ya, atau disebut dengan resistensi insulin. Nah, akibat dari resistensi insulin itu, kadar gula darah dalam tubuh meningkat, ya, sehingga dapat menimbulkan diabetes gestasional. Jadi karena pengaruh hormon-hormon yang meningkat di dalam kehamilan. Ada sejumlah faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes gestasional pada ibu hamil, seperti misalnya memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas selama kehamilan, pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya, memiliki keluarga inti yang menderita diabetes, mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, menderita PCO (Polycystic Ovarian Syndrome) ya, PCOS ya, dan pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4,5 kg. Nah, itu adalah faktor risiko terjadinya diabetes selama kehamilan. Nah, sekarang bagaimana gejala-gejalanya diabetes yang ditemukan pada kehamilan? Ya, pertama ya sering merasa haus ya, mulut kering, sering buang air kecil, mudah lelah, dan penglihatan buram. Nah, perlu diingat ya, beberapa gejala tersebut umum dialami oleh ibu hamil ya. Tapi oleh sebab itu ibu hamil itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter secara berkala ya, agar kondisi diabetes gestasional itu dapat terdeteksi sejak dini. Bunda sebaiknya konsultasikan ke dokter jika mengalami gejala-gejala seperti tadi ya. Jadi penting untuk diketahui pemeriksaan kehamilan ya, pemeriksaan gula darah selama kehamilan, dan pemeriksaan rutin-rutin lainnya, sehingga dokter itu dapat melakukan screening ya, dan mengendalikan kadar gula darah selama kehamilan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada kehamilan. Nah, sekarang untuk mendiagnosis tadi selain gejalanya, diagnosis gestasional diabetes gestasional antara lain dengan pemeriksaan darah, tes toleransi glukosa ya, dan tes toleransi glukosa yang lanjutan, yang awal dan lanjutan.
Yang awal itu TTGO awal itu dilakukan pada usia kehamilan 24 minggu ke atas ya. Baik pada ibu hamil yang bergejala maupun tidak. Ya, serta tanpa riwayat diabetes sebelumnya. Nah, pada tes ini kadar gula darah diukur sebelum dan 1 jam setelah minum larutan glukosa. Nah, jika hasil menunjukkan gula darah di atas 130 sampai 140 mg per desiliter, maka diperlukan pemeriksaan toleransi TTGO atau toleransi tes glukosa lanjutan. Nah, ya, jadi pasien itu diberikan larutan glukosa dengan kadar yang lebih tinggi daripada tes awal tadi ya. Setelah itu kadar gula darah pasien ya diperiksa sebanyak 3 kali pemeriksaan dalam kurun waktu 3 jam. Nah, di situ akan terlihat apakah pasien dinyatakan positif dalam diabetes gestasional apabila 2 hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya tinggi. Nah, itu adalah pemeriksaan kadar gula darah dalam diabetes gestasional. Sekarang bagaimana Bunda jika diketahui selama kehamilan mendapat penyakit diabetes gestasional? Nah, untuk penanganannya adalah bertujuan mengendalikan kadar gula dalam darah dan mencegah komplikasi bagi ibu dan bayinya ya. Metode pengobatannya bisa berupa diet ya, olahraga atau obat-obatan seperti misalnya pengaturan pola makan yang sehat ya. Ibu hamil itu disarankan untuk mengatur pola makan agar kadar gula dalam darah tetap terkontrol ya, berupa konsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, serta membatasi makanan atau minuman yang tinggi gula dan lemak jenuh. Nah, kemudian Bunda harus rutin olahraga ya. Rutin berolahraga itu selama hamil dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah ya. Oleh sebab itu, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu hamil. Berikutnya adalah pemberian obat-obatan ya. Jika udah tadi pengobatan dengan pola makan yang sehat, olahraganya juga sudah. Jika masih tinggi maka diberikan obat-obatan secara rutin ya. Dokter biasanya memberikan obat-obatan contohnya metformin ya, metformin, benoformin, diabet, forbetes, insulin, suntik. Nah, kalau bisa dalam kehamilan itu biasanya yang aman diberikan pada terapi diabetes gestasional adalah dengan pemberian insulin yang aman untuk kehamilan. Jika tidak dikendalikan dengan baik ya, diabetes gestasional itu dapat menimbulkan komplikasi pada ibu maupun bayi. Misalnya terjadinya preeklamsia ya, persalinan dengan operasi sesar, diabetes tipe 2, kemudian resiko mengalami diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Nah, pada bayi misalnya terjadinya bayi lahir dengan berat badan yang berlebih ya, atau makrosomia, lahir prematur, penyakit kuning, bayi meninggal dalam rahim atau sesaat setelah melahirkan ya, gangguan pernafasan, gula darahnya malah justru rendah atau hipoglikemia, dan dia ditemukan diabetes tipe 2 ketika bayi menjelang dewasa. Sekarang bagaimana pencegahannya untuk tidak mengalami diabetes gestasional? Ya, pertama, konsumsilah makanan yang bergizi lengkap dan seimbang ya, terutama sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Ya, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang tinggi gula ya. Makan dalam porsi yang kecil tapi sering.
makan dengan jadwal yang teratur, rutin berolahraga, menjaga berat badan yang ideal sebelum hamil, dan menghindari berat badan yang berlebihan selama kehamilan. Nah, itu dia Bunda ya, mengenai pencegahan, pengobatan, dan komplikasi dari adanya diabetes gestasional. Semoga bermanfaat untuk Moms and Bunda di rumah. Salam jumpa kembali pada episode-episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.